Shalom, selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul berserah atau menyerah. Saudara, Madame Zen Guyon adalah seorang penulis buku rohani terkenal dari Prancis. Madame Guyon menjalani kehidupan yang gak gampang, saudara. Pada usia 15 tahun, ia dipaksa menikah dengan seorang pria cacat berusia yang jauh lebih tua darinya. Dalam pernikahannya itu, ia merasa sangat direndahkan. Meski ia telah berusaha keras membaktikan diri kepada suami, kepada keluarga, tetapi ia rupanya diperlakukan dengan kejam. Suaminya memperlakukannya dengan tidak baik, ibu mertuanya seorang pengkritik yang kejam, bahkan pembantunya pun merendahkan dia. Sangat wajar jika seandainya Madame Guyon hidup dalam keterpurukan, menyerah dan tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Tapi rupanya Madame Guyon membuat pilihan yang tepat dalam hidupnya, saudara. Ia tidak pernah menyerah kepada keadaan yang ada, tetapi ia tetap berusaha melakukan yang terbaik dan berserah kepada Allah. Karena dilarang ke gereja, ia mencari Allah melalui membaca Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ia belajar bahwa di tengah keadaannya yang suram sekalipun, ia berada dalam kondisi yang sangat baik, aman dalam tangan Allah. Nah, dalam bukunya Experiencing the Depths of Jesus Christ atau mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus, ia menulis satu kalimat, yaitu sikap berserah penuh kepada Kristus merupakan kunci untuk mendapat pemahaman yang sulit dimengerti. Sikap berserah adalah suatu kunci dalam kehidupan rohani. Wow. Berserah dan menyerah adalah dua kata yang mirip tapi punya arti dan hasil yang sangat jauh berbeda, saudara. Menyerah itu bicara tentang sikap pesimis dan semangat yang patah. Contohnya kalau dia dalam Alkitab adalah Raja Saul. Pada waktu menghadapi serangan tentara Filistin, Raja Saul memilih untuk menyerah pada situasi dan menerima nasihat-nasihat yang tidak benar. Pilihan tersebut akhirnya membawa Raja Saul kepada kematian dengan jalan bunuh diri. Berserah bicara tentang sikap optimis, yaitu keputusan untuk menyerahkan masalah dan kekhawatiran kepada pribadi yang kita yakin dapat diandalkan. Nah, contohnya Maria Ibu Yesus. Maria tahu bahwa akan ada masalah besar yang akan ia hadapi jika ia hamil di luar nikah. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang dan menyampaikan kabar itu kepadanya, Maria berkata di dalam Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria memilih berserah kepada kehendak Allah karena Maria sungguh-sungguh kenal Allahnya dan percaya bahwa kehendak Allah pasti yang terbaik. Pada akhirnya pilihan Maria membawa berkat kepadanya. Namanya dikenal sampai saat ini sebagai ibu dari seorang juru selamat dunia. Nah, saudaraku, sekarang bagaimana? Di tengah banyaknya masalah dan ujian kehidupan yang kita hadapi, Anda mau memilih berserah atau menyerah? Saya memilih untuk berserah kepada Allah dan mengimani janji Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 22, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Amin. Jangan menyerah, tetapi tetap berserah kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami tidak mau menyerah dalam segala keadaan apapun, kesulitan apapun yang kami hadapi. Tolong kami Bapa, ketika kami menjadi lemah, Roh Kudus menguatkan kami. Dan kami percaya janji-Mu yang firman-Mu katakan bahwa orang yang berserah kepadamu dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan pernah kami dibiarkan untuk goyah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.